Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang algoritma pengurutan data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma pengurutan data dan pencarian data di dalam struktur data. Oke, yang pertama, searching. Algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima argumen K dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman kuncinya yang bernilai K. Argumen tersebut bisa menemukan rekaman secara utuh atau hanya memperoleh pointer yang menunjukkan ke rekaman yang dimaksud. Setelah proses pencarian akan diperoleh satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau tidak, atau referensi, modul praktikum algoritma dan struktur data. Selanjutnya, pencarian beruntun atau sequential search. Pencarian beruntun atau sequential search. Pencarian ini dilakukan dengan memeriksa elemen larik dari elemen pertama sampai elemen yang ditemukan atau sampai seluruh elemen diperiksa. Pada saat data yang dicari ditemukan, maka proses pencarian akan dihentikan. Tetapi jika data yang dicari belum ditemukan, maka pencarian akan diteruskan sampai semua data dibandingkan. Dalam kasus yang paling buruk, untuk larik dengan n elemen harus dicari sebanyak n kali. Selanjutnya, B. Pencarian bagi dua atau binary search. Pencarian bagi dua atau binary search adalah metode pencarian yang diterapkan sekumpulan yang sudah terurut atau terurut naik atau turun. Metode ini digunakan untuk kebutuhan pencarian dengan waktu cepat. Memang syarat ini pula yang merupakan kelemahan algoritma pencarian bagi dua. Beberapa pencarian beruntun yang dapat diterapkan pada data yang terurut atau tidak. Namun, sebenarnya banyak data yang sudah terurut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, data nomor telepon pada buku telepon sudah diurutkan berdasarkan nomor induk dari kecil ke besar. Selanjutnya, yang kedua ialah sorting. Pengurutan data atau sorting secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Secara umum ada dua jenis pengurutan data, yaitu pengurutan data secara urut atau naik atau ascending, yaitu data yang nilai paling kecil sampai yang nilainya paling besar, dan pengurutan data secara urut turun atau descending, yaitu data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Dalam pengurutan data yang bertipe string atau char, nilai data dikatakan lebih besar atau lebih kecil berdasarkan pada urutan relatif seperti yang dinyatakan pada tabel ASCII. Tujuan pengurutan data adalah untuk lebih mempermudah pencarian data kelak di kemudian hari. Dalam pengurutan larik yang disampaikan dalam pengingat utama komputer, ada aspek ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Aspek ini menyangkut kapasitas pengingat yang tersedia. Aspek lain adalah dalam hal waktu, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan fermentasi sehingga semua elemen menjadi urut. Ukuran efisiensi dapat diperoleh dari banyaknya perbandingan, yaitu sebanyak n atau sebanyak log n kali, atau referensi, modul praktikum algoritma dan struktur data. Selanjutnya, dari bagian tersebut, yang pertama, pengurutan maksimum atau minimum atau selection sort. Metode ini didasarkan pada pemilihan elemen maksimum atau minimum. Sebagai dasar pengurutan, gagasannya adalah memiliki elemen maksimum atau minimum, kemudian dipertukarkan dengan elemen terujung larik atau elemen ujung kiri atau elemen ujung kanan. Selanjutnya, elemen terujung tersebut diisolasi dan tidak disertakan pada proses selanjutnya.
Proses yang sama diulang untuk elemen larik yang tersisa, yaitu memilih elemen maksimum atau minimum berikut dan menukarkannya dengan elemen terunjung larik sisa. Contoh ilustrasi, misalkan ada sekumpulan data acak berjumlah N elemen yang disampaikan di dalam larik atau L akan diurut menaik, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama menentukan jumlah iterasi atau yaitu pas sama dengan N dikurang 2. Yang kedua, untuk setiap pas ke I sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya pas dilakukan. Yang ketiga ialah rincian tiap-tiap pas adalah sebagai berikut, yaitu pas 0, cari elemen maksimum di dalam L, pertukaran elemen maksimum dengan elemen L. Pas 1, cari elemen maksimum di dalam L, pertukaran elemen maksimum dengan elemen L. Pas 2, cari elemen maksimum di dalam L, N sampai 3, pertukaran elemen maksimum dengan elemen L sampai 4 dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua ialah bubble sort atau exchange sort. Metode ini adalah metode paling umum yang dikenal dalam dunia pemrograman. Kelebihan metode ini adalah kemudahan dalam membuat programnya, walaupun semua metode yang digunakan pada akhirnya harus memperhatikan tingkat efisiensi. Ide dasar metode ini adalah melewatkan data dalam larik beberapa kali. Setiap melewati larik, dilakukan perbandingan setiap elemen di larik dengan elemen sesudahnya, dan dilakukan pertukaran bila tidak urut. Selanjutnya ialah pengurutan sisip atau insertion sort. Algoritma insertion sort adalah sebuah algoritma sederhana yang cukup efisiensi untuk mengurutkan sebuah list yang hampir terurut. Algoritma ini juga biasa digunakan sebagai bagian dari algoritma yang lebih canggih. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mengambil elemen list satu persatu dan memasukkan di posisi yang benar seperti namanya. Pada array list yang baru dan elemen sisanya dapat berbagi tempat di array. Meskipun cukup rumit, untuk menghemat memori, implementasinya menggunakan pengurutan di tempat yang membandingkan elemen saat itu dengan elemen sebelumnya yang sudah diurut, lalu menukarkannya terus sampai posisi tepat. Hal ini terus dilakukan sampai tidak ada elemen tersisa di input. Salah satu implementasi pada kehidupan sehari-hari adalah kita mengurutkan kartu remi. Kita ambil kartu satu persatu lalu membandingkan dengan kartu sebelumnya untuk mencari posisi yang tepat. Variasi pada umumnya yang dilakukan terhadap array pada insert sort adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama elemen awal dimasukkan sembarangan atau sembarang, lalu elemen berikutnya dimasukkan bagian paling akhir. Elemen tersebut dibandingkan dengan elemen ke X sampai 1 bila belum terurut. Posisi elemen sebelumnya digeser sekali ke kanan terus sampai elemen yang sedang diproses menemukan posisi yang tepat atau sampai elemen yang pertama. Setiap pergeseran akan mengganti nilai elemen berikutnya, namun hal ini tidak menjadi persoalan sebab elemen berikutnya sudah diproses terlebih dahulu. Selanjutnya ialah implementasi program. Program simulasi algoritma ini dapat digunakan oleh siapapun yang ingin mempelajarinya. Proses berjalannya sebuah algoritma dan juga dasar-dasar teori dari algoritma tersebut. Dalam hal ini algoritma searching dan sorting, susunan dari program simulasi algoritma ini terdiri dari sekumpulan modul flash, movie yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah aplikasi pembelajaran yang utuh. Bagian utama dari aplikasi ini adalah simulasi algoritma searching dan sorting. Disampaikan tutorial-tutorial yang berisi teori singkat tentang algoritma yang akan dimulasikan sebagai penunjang. Untuk simulasi sequential search dilakukan dengan potongan listing program di bawah ini, yaitu fungsi searching yang diletakkan pada frame. Ini ya teman-teman ya. Ada sambungnya juga ini.
Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam simulasi sequential search yang tadi adalah yang pertama, melakukan pengecekan apakah J lebih kecil atau sama dengan N. Sebelumnya, variabel J direlasikan terlebih dahulu di frame, yaitu dengan data J sama dengan 1. Sedangkan untuk variabel N merupakan banyak data yang akan dimulasikan dan sudah di-set pada saat input data oleh user. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka dilakukan lagi pengecekan apakah data indeks ke J sama dengan data yang dicari. Yang kedua, jika syarat J lebih kecil sama dengan N sudah tidak memenuhi lagi, simulasi pencarian data dihentikan karena data tidak ditemukan. Selanjutnya, ini adalah potongan script fungsi bin search seperti terlihat pada list program di bawah ini. Ini sambungnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam simulasi binary search yang tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan apakah first lebih kecil sama dengan last. Variabel first dan variabel last sebelumnya sudah dideklarasikan di frame. Yang kedua, jika first lebih kecil sama dengan last terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai tengah. Yang ketiga, setelah mendapatkan nilai tengah, maka dilakukan pengecekan kembali apakah nilai tengah sama dengan data yang dicari. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka simulasi dihentikan. Yang keempat, jika first lebih kecil sama dengan last sudah tidak terpenuhi lagi, maka pencarian dihentikan ataupun data tidak ditemukan. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam simulasi sequential search ascending adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan apakah J kurang dari N. Variabel sebelumnya telah dideklarasi di frame. Nilai J awal di set J sama dengan 1, sedangkan untuk variabel N merupakan banyak data. Variabel ini dapat dari user saat user melakukan proses input data. Yang kedua, jika syarat tersebut terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai terkecil indeks K1J ditambah 1 hingga indeks terakhir. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan apakah nilai terkecil indeks hingga syarat tersebut terpenuhi, maka dilakukan pertukaran data. Yang keempat, proses langkah 1-3 adalah terus berulang-ulang kali hingga syarat J lebih kecil dengan dibandingkan N tidak terpenuhi lagi. Simulasi dihentikan, data sudah terurut. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam simulasi sequential search ascending adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan apakah J lebih kecil dari N. Variabel sebelumnya telah dideklarasikan di frame. Jika nilai J awal di set J sama dengan 1, sedangkan untuk variabel N merupakan banyak data, variabel ini didapat dari user dapat saat user melakukan proses input data. Yang kedua, jika syarat tersebut terpenuhi, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mencari nilai terbesar indeks KJ1 hingga indeks terakhir. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan apakah nilai terbesar indeks KJ ditambah 1 hingga indeks terakhir lebih besar dari indeks KJ. Yang keempat, proses langkah 1-3 akan terus berulang seperti tadi hingga syarat J lebih kecil dari N tidak terpenuhi lagi. Simulasi dihentikan karena data sudah terurut secara descending. Langkah-langkah yang dilakukan dalam simulasi bubble search ascending adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan apakah J lebih kecil dari N. Variabel J sebelumnya sudah dideklarasi seperti tadi. Nilai J awal di set J sama dengan 1, sedangkan user variabel N merupakan banyak data. Yang kedua, jika syarat J lebih kecil N terpenuhi, maka dilakukan pengecekan apakah I lebih kecil NJ. Variabel I sebelumnya sudah dideklarasikan di frame I sama dengan 0. Jika syarat tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap data K1. Apakah data lebih besar dibandingkan dengan data
I2. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka dilakukan pertukaran data antara data indeks ke I ditambah 1 dengan data sesungguhnya. Yang keempat, langkah 2 sampai 3 diulang terus-menerus hingga syarat I lebih kecil N sampai J tidak terpenuhi lagi. Kemudian variabel J ditambahkan dengan 1 atau J++ dan I diset kembali menjadi 0, I sama dengan 0. Setelah itu kembali ke langkah pertama. Yang kelima, simulasi akan dihentikan jika syarat J lebih kecil dari N sudah tidak terpenuhi lagi. Data sudah terurut. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan dalam simulasi bubble sort ascending adalah yaitu melakukan pengecekan apakah J lebih kecil dari N. Yang kedua, jika syarat J terpenuhi, maka dilakukan pengecekan apakah I lebih kecil N sampai J. Yang ketiga, jika syarat terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap data I2 apakah lebih besar dibandingkan data I1 atau if number test data text. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka dilakukan pertukaran data antara indeks ke-1 dengan indeks data sesungguhnya, yaitu data indeks kedua. Kemudian variabel ditambahkan dengan 1. Yang keempat, langkah-langkah 2 dan 3 diulang terus-menerus hingga syarat untuk tidak terpenuhi lagi. Kemudian variabel ditambah dengan 1, J++ dan I diset kembali menjadi I sama dengan 0. Yang kelima, simulasi akan dihentikan jika syarat J lebih kecil sama dengan N. Lebih kecil dari N sudah tidak terpenuhi lagi, berarti data kita sudah terurut descending. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.